Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 UPT SD Negeri 76 Gresik. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk selalu dapat menuntut ilmu ya. Walaupun BDR, belajar dari rumah ya. Kalian belajar dari rumah. Kalau Pak Ilmi ini MBR ya, mengajar dari rumah ya. MDR, mengajar dari rumah. Kalau kalian BDR, belajar dari rumah ya. Namun tetap harus kita syukuri anak-anakku sekalian ya. Karena walaupun kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat dalam belajar ya. UPT SD Negeri 76 Gresik, brilian, inovatif, sehat, akhlakul karimah. Yes, yes, yes. Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya, tetap semangat ya, walaupun BDR, belajar dari rumah ya. Pada pertemuan kali ini sesuai dengan jadwal, yaitu mata pelajaran matematika ya. Bahasan kita kali ini yaitu tentang bilangan bulat anak-anak ya. Bahasan kita kali ini tentang bilangan bulat. Pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang membaca dan menulis lambang bilangan bulat ya. Tentu kalian semuanya belum tahu apa itu bilangan bulat ya. Yuk saksikan ya. Ya. Nah, namun sebelum pembelajaran kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya, pendahuluan ya. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat ya, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat ya. Kemudian suhu ya, mengukur suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang ya. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat ya. Perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, ini ada contoh sebuah bacaan ya tentang Gunung Puncak Jaya Wijaya ya. Nah, ini ada. Puncak Jaya Wijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua ya. Jadi Puncak Jaya Wijaya itu merupakan gunung tertinggi ya di Indonesia. Di mana letaknya? Yaitu di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Kalau kita lihat sangat indah ya. Dari gambarnya saja sudah kelihatan ya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi ya. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, DPL ya. Di atas permukaan laut itu disingkat DPL, adalah 30 derajat Celcius ya. Kemudian puncak Jaya Wijaya memiliki ketinggian 4.884 meter DPL di atas permukaan laut ya. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. BMKG itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jaya Wijaya pada pagi hari adalah negatif 8
derajat Celcius. Sangat dingin ya. Suhunya sangat dingin sekali ya di puncak Jayawijaya ya. Negatif 8 derajat Celcius ya. Pada siang hari hingga sore hari masih tetap dingin anak-anak ya, yaitu negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam harinya itu negatif 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif derajat Celcius? Ya, temukan jawabannya pada pembahasan materi ini ya. Jadi kita ketika mengukur suhu atau ketinggian suatu tempat itu kita menggunakan bilangan bulat ya. Apa itu bilangan bulat ya? Tentu kalian pengen tahu ya. Nah, ini bacaan yang kedua ya. Sebelum kita bahas lebih jauh, ini ada bacaan yang kedua. Pernah lihat ini gambar apa kira-kira? Ini adalah gambar kulkas ya, atau lemari es ya. Kalau lemari es itu mesti dinginnya itu ada yang di bawah ya, di bawah 0. Maka untuk menandainya yaitu memakai negatif ya. Ini juga termasuk bilangan bulat ya. Makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius. Di bawah 0 derajat Celcius suhu ini dapat dituliskan dengan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin, suhu makan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Jadi kalau yang di bawah 0 itu namanya negatif ya, yang di atasnya 0 itu namanya positif ya. Nah, ini untuk bacaan yang kedua Nana ya, berkaitan dengan bilangan bulat ya. Nah, yuk kita cari tahu tentang bilangan bulat ya. Jadi pada pelajaran kita kali ini kita akan belajar pengertian bilangan bulat ya, apa itu bilangan bulat, kemudian jenis bilangan bulat itu apa saja jenisnya, kemudian cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat ya. Next, kita lanjut bahasanya ya. Nah, ini bilangan bulat itu apa? Di situ tanda tanya ya. Nah, bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan negatif, 0 dan bilangan positif ya. Itu namanya bilangan bulat. Jadi bukan pecahan ya. Pecahan sudah pernah kita bahas di kelas 4 atau kelas 5 itu ya, sudah ada ya. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Nah, gimana sih? Nah, ini ya, bilangan bulat ya. Jadi ada bilangan positif, ada bilangan negatif ya. Bilangan positif dan negatif ini disebut dengan bilangan bulat ya. Di tengah-tengahnya antara positif dan negatif ini ada namanya bilangan 0 ya. Jadi bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan di tengah-tengahnya ada bilangan 0 ya. Semakin ke kanan ya, semakin ke kanan ya, maka angkanya ini semakin besar ya nilainya. Kemudian sini semakin ke kiri maka semakin negatif. Semakin negatif itu berarti semakin kecil angkanya ya. Semakin kecil ya. Kalau udara begitu, kalau negatif berarti itu semakin dingin ya. Udara itu kalau negatif berarti semakin dingin. Suhunya itu di bawah 0 derajat berarti semakin dingin ya. Nah, seperti itu ya. Bilangan bulat positif ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu termasuk dinamakan dengan bilangan bulat positif ya. Kemudian bilangan 0 itu ya ini ya, antara bilangan bulat positif dan negatif itu namanya bilangan 0. Kemudian bilangan negatif itu bilangan
yang ini ya. Kita lanjut. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Jadi membacanya seperti itu ya. Ada tandanya seperti ini ya. Tanda seret ini tanda untuk bilangan negatif ya. Bilangan bulat negatif ya. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya ya. Ini tandanya seperti itulah. Yang positif ini tandanya apa? Tidak usah ditandai ya. Tidak usah diberi plus seperti ini, enggak usah ya. Bilangan bulat positif tetap seperti ini ya. Namun ini positif 1, positif 2, namun ketika kita bacanya tetap ya 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian Waalaikumsalam. Mama. Kemudian kita lanjut yang selanjutnya ya. Bilangan bulat terbagi menjadi bilangan bulat positif dan negatif ya. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bilangan positif berada di sebelah kanan ya. Sebentar ya. Mama, bilangan positif berada di sebelah kanan 0 ya pada garis bilangan bulat ya. Bilangan positif lebih dari sama dengan 1 ya. Kemudian bilangan negatif adalah bilangan yang berada di sebelah kiri 0 pada garis bilangan bulat ya. Bilangan negatif bilangan yang bernilai negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya ya. Bilangan positif lebih dari sama dengan, nah ini keliru ini ya. Bilangan negatif lebih dari sama dengan ini ya. Bilangan positif lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi lebih besar mana? 1 dengan negatif 1, yaitu lebih besar positif 1 ya. Jadi negatif itu lebih kecil ya daripada yang positif ya. Nah, jadi ini ya, ini bilangan positif ada bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif ya. Jadi diulang Pak Ilmi sekali lagi bahwasannya untuk bilangan positif ya itu lebih besar daripada yang bilangan negatif. Kemudian posisinya bilangan positif itu posisinya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan 0 ya. Sedangkan yang negatif itu di sebelah kiri 0 ya posisinya. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu siapa penemu bilangan bulat negatif yang pertama ya. Ini ada di sini ya, ini penemunya ya. Bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapters of the Mathematical Art ya, sekitar tahun 202 sampai 220 ya. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif ya. Jadi ini penemunya adalah Diopantus ya, Diopantus ya. Ini penemunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.